Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita masuk di dalam hari Sabatnya Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan seperti kita naikkan tadi, dia ajaib bagi kita. Dan keajaibannya dinyatakan dalam penyertaannya dalam seluruh hari-hari kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada yang sakit, saudara? Puji Tuhan. Ada yang sakit kantong? Mungkin semua ya. Nah, situ Pak Situ yang pertama tunjuk tangan. Kalau sakit kantong, saudara, mungkin semua. Mau orang kaya, mau orang miskin, sama-samanya itu. Ya, karena itulah yang boleh terjadi di hari-hari ini, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi tetap kita datang kepada Tuhan karena Dia yang mengaturkan segalanya bagi kita. Firman Allah dari kitab Yehezkel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan baca bagi kita. Saya saja yang membaca. Kenapa? Karena ada di videokan, nggak kedengaran kalau nanti baca di dalam hati masing-masing ya, bergantian tapi dalam hati masing-masing lah, atau kita ikuti. Yehezkel pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi, dan dalam air itu menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Jordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang mengalir, yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Englaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Puji Tuhan. Bapak Ibu pemuda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini bahwa kemuliaan Tuhan sedang
dinyatakan dalam wabah corona ini. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam wabah corona ini. Firman Tuhan tadi menjelaskan ketika Yehezkiel dibawa oleh Allah melalui rohnya kepada satu penglihatan, ya, dia dibawa berjalan keluar dari bait suci, mengikuti air hidup yang keluar dari bait suci itu. Dikatakan tadi pertama-tama sepergelangan kaki, yang kedua sampai ke lutut, yang ketiga sampai ke pinggang, dan sampai melewati kepalanya, sehingga dia tidak boleh lagi berjalan di situ. Dia harus keluar dari situ melihat bagaimana air yang keluar dari bait suci itu menghidupi setiap kehidupan yang ada di sekitar sungai yang mengalir itu. Dia boleh melihat dengan jelas sepanjang sungai itu, kemanapun sungai itu mengalir, akan membawa kehidupan kepada orang-orang atau kepada kehidupan makhluk yang ada di sekitar sungai itu. Apakah itu hewan piaraan tadi, ikan, apakah itu pohon-pohon, bahkan air laut yang asin pun menjadi tawar. Itulah hebatnya pekerjaan Tuhan yang dinyatakan lewat penglihatan ini, saudara, oleh Yehezkiel ini. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita kaitkan dengan corona ini. Kalau kita boleh melihat, Tuhan boleh menjamah dunia ini, membawa setiap orang-orang yang percaya, atau membawa dunia ini boleh berjalan melewati persoalan demi persoalan, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Sesungguhnya itu membawa kehidupan bagi setiap kehidupan itu. Seharusnya kehidupan bagi orang-orang yang percaya, bukan dari sudut malapetakanya, bukan dari sudut bencana yang boleh terjadi, tetapi dibalik dari apa yang terjadi itu yang boleh Tuhan kerjakan sebenarnya di dunia ini. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan kerjakan itu, baik itu tsunami, bencana yang luar biasa, tektonik, dan banyak kejadian-kejadian yang aneh yang ada di dunia ini yang boleh kita lihat, tidak serta-merta membuat manusia itu memahami bahwa itu adalah kehidupan baginya. Tetapi cara pandang atau sudut pandang manusia itu semata-mata karena dosa, karena kutuk, karena yang lain. Perspektif manusia di dunia ini hanya satu sudut pandang saja, negatifnya saja. Padahal Tuhan mengajarkan ada sudut pandang positif dari situ, ada kehidupan. Kita harus melihat dari cara pandang yang benar dari seluruh apa yang terjadi itu. Saya katakan tadi, dunia tidak serta-merta melihat itu sebagai satu warning, sebagai satu alarm Allah mengingatkan dunia, bahkan semakin merajalela. Semakin merajalela, saudara. Kejahatan semakin merajalela. Ya. Apapun yang boleh dilakukan manusia semakin bukan menundukkan manusia itu, tetapi membuat manusia itu semakin jauh daripada hadapan Tuhan. Bahkan gereja pun semakin jauh. Tetapi di akhir cerita tadi, Yehezkiel ditarik keluar. Tidak bisa lagi dia berjalan di situ. Dia melihat dari pinggir sungai itu apa yang dikibatkan oleh air yang keluar dari bait suci itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya mau mengatakan bahwa apa yang Tuhan izinkan lewat corona ini untuk membuat kita melihat dengan benar. Allah berhentikan, Allah stop seluruh kebodohan, kecongkakan, permainan, tipu muslihat yang dikerjakan, kepura-puraan, kemunafikan yang dikerjakan oleh dunia ini, di stop oleh Allah, saudara. Supaya orang-orang yang percaya boleh melihat. Karena dikatakan setiap makhluk yang ada di sekitar sungai yang mengalir itu hidup. Bagaimanapun rumput
lautnya, bagaimanapun ikannya hidup, saudara. Bahkan air asin menjadi tawar. Yang mengartikan, saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang yang tetap berjalan di dalam aliran kasih Allah itu, yang tetap berjalan di dalam kemurahan Tuhan, karena Allah tadi berjalan terus di dalam setiap bencana persoalan yang ada itu. Orang-orang yang memahami itu akan hidup. Bagaimanapun dosanya diampuni, bagaimanapun persoalannya diselesaikan oleh Allah, karena ada air kehidupan yang memancar dari seluruh apa yang terjadi itu. Saya katakan tadi, saudara, dunia tidak pernah memahami dengan benar, justru semakin merajalela. Tadi malam saya katakan kepada pemuda dalam ibadah Batak Mazmur, kami bahas tentang orang Batak, karena itulah kita. Kalaupun ada di sini anak-anak kami dari suku Nias, boleh dikaitkan nanti dengan sukunya sendiri. Apa yang terjadi di akhir-akhir ini, saudara, sesungguhnya menyadarkan manusia itu, lari rupanya, salah yang kita kerjakan ini. Sudah serba kebablasan, sudah serba membuat mata Tuhan sebenarnya tidak mau memandang kepada dunia ini. Atau bahasa Alkitabnya dia jijik sebenarnya. Tetapi masih ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan tetap ada di dalam kasih-Nya, memandang, memberikan kesempatan ini. Karena itulah waktu ini dikatakan tetap diingatkan bagi kita, ini adalah hari perkenanan, hari kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk boleh kita melihat dengan benar. Sebuah di stop oleh Allah, bukan corona yang men-stop, saudara, tetapi Tuhan yang membuat berhenti seluruh sistem yang ada itu, seluruh budaya, seluruh teknologi yang ada itu. Tidak bisa berkata-kata apa. Memang melalui corona, tapi bukan corona, Tuhan. Kalau saudara lihat, manusia tidak lagi, maka saya katakan gereja pun pada umumnya tidak lagi memandang Tuhan itu sebagai Tuhan, hanya sebagai lip service, hanya sebagai casing, hanya penampakan sepertinya kita orang yang beribadah. Tetapi tidak, sehingga Allah memberhentikan semuanya supaya dunia boleh melihat. Saudara tahu, saya katakan kepada pemuda semalam, adat Batak itu saja sudah terlalu jauh itu melenceng dari kebenaran. Kalau kita cerita dengan orang-orang tua dulu, adat itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana, saudara. Dan Nomensen itu sesungguhnya yang menjadi misionaris pertama di tanah Batak, membawa ajaran itu sangat-sangat keras, sangat tepat, sangat. Itu ada ceritanya, saudara. Ya, tidak boleh margodang, tidak boleh marnotor, tidak boleh makan darah, tidak boleh begini. Ada itu. Tetapi karena waktunya singkat, oleh karena sejarah penjajahan Jepang juga, sehingga para misionaris itu tidak bisa sampai kepada kebenaran yang mereka ajarkan. Gantung dia. Orang-orang pada waktu itu kembali lagi ke habitatnya. Dr. Hobion, kembali lagi kita. Kembali lagi kepada hasil lebih gun itu, kepada berhala-berhala itu. Itu jelas sebenarnya, saudara. Jelas. Kenapa? Karena margodang itu ketika dulu, ketika dibunyikan ugung itu, orang langsung siar-siaron. Roh jahat itu masuk, saudara. Itu fakta, itu yang dilihat Nomensen. Jangan boleh, jangan katanya. Tetapi hari-hari ini, saudara, semakin hari semakin melenceng. Adat yang kita kerjakan pun semakin hari semakin rumit, semakin ribet. Padahal teknologi semakin canggih, tetapi yang kita kerjakan semakin ribet. Dulu pesta bisa selesai jam 5, sekarang jam 10 malam. Jam 10 malam, saudara. Tidak puas kalau nggak sampai pingsan menortor. Ya kan? Mau ditoba, mau samosir sama saja. Itu fakta itu. Sudah sangat jauh melenceng, saudara.
Adat itu dimuncul-munculkan, dipatu-patu, Pak, ditambahi. Padahal menjadi lari dari kenyataan. Bukan lagi menjadi berkat bagi orang yang rindu mendapat berkat. Hanya kerugian, hanya kecapean. Kita bukan anti adat. Tapi sebagai orang yang percaya, itu yang harus kita pahami. Itu makanya Paulus mengatakan, setelah aku mengenal Kristus, semuanya itu kuanggap sampah. Kuanggap kerugian itu. Karena gak ada manfaatnya, gak ada membangun. Ya kan? Coba kalau ada pesta pernikahan, saudara. Udah pengantinnya lama ke gereja, khotbahnya harus cepat selesai. Supaya apa? Supaya cepat menortori. Menortor parumain. Kalau urusan gereja, apa kata Bapak tidak? Tapi kalau menortori sampai mau mati dia. Kalau urusan ke tulang nomor 1. Apakah tulang yang masuk-masuk? Bukan, saudara. Apakah hula-hula yang masuk-masuk? Bukan. Itu hanya adat Bataknya seperti itu. Memang orang yang lebih tinggi yang harus kita hormati. Tuhan. Tapi Tuhan menyalurkan melalui apa yang dia patut. Kalau ada meninggal, sahur rumah tua, saudara. Sampai malam menortori. Dibawa ke gereja. Mayatnya dibawa ke gereja karena hamba Tuhan. Kamu mana nama ngaco dah? Ngaco kamu jadi kamu orangin. Padahal dia tadi yang menortori dari tadi. Mayatnya pun kalau bisa marah-marah itu. Kalau udah bau-bau. Tapi dipaksa terus. Udah malam dibawa ke gereja. Memang beri kamu waktu. Kubur malah langsung. Apalagi itu gereja. Kubur kok mah. Udah kebablasan, saudara. Dengan corona ini, stop. Alai biar kamu sadar, Rojol Mai. Coba saudara lihat. Masih sadar, masih udah terbukanya penglihatan itu? Belum. Kenapa? Holalong karotik. Saya mau sering nggak berpesta. Kali nggak boleh rumah tua. Sedikit saja dibuka. Waduh, ada berpesta. Ada pe. Padahal Tuhan mau mengingatkan sebenarnya. Hati-hati dengan hidupmu yang udah kebablasan itu. Bukan itu tujuanmu kau hidupkan kau di dunia ini. Bukan itu maksudku, kata Allah sebenarnya. Tetapi telinga manusia itu tidak mendengar. Hati, dangi, bisa mau sering ngasih kan? Do itu ba? Namulai sampai borongin mamuse. Nah setelah songkopi corona itu sudah sadarnya. Sasomu saya pestai. Songkopi sudah nyan, songon bigu narai. Ngaroi mana berikat sudah. Kalau untuk urusan gereja, juga penai. Asa tu gereja kita dangin na. Halo, kapan siap ini biar dicabut pemerintah laporan peraturan ini biar ke gereja kita? Dah ada mau ngomong seperti itu. Corona belum bisa ke gereja. Ayo gue tuh pesta, di pe. Asal tutup pun ogungon. Manusia tidak sadar, saudara. Tapi saya percaya kita orang-orang yang sadar. Puji Tuhan. Paham di situ, saudara. Tuhan mau membuka situasi itu. Dia stop semua. Orang memberhalakan teknologi, stop. Teknologi apa yang kau banggakan itu? Orang-orang maju sekarang sudah menyatakan teknologi is my salvation. Teknologi keselamatan saya. Sekarang stop. Teknologi apa pun tidak bisa menyelamatkan. Mau Mars, mau bulan, mau Jupiter. Stop. Sadarkah manusia itu, saudara? Sadarkah saudara dan saya? Kita harus memahaminya. Tuhan terus berbicara kepada kita, saudara. Apakah Batak dengan adatnya salah? Enggak. Tapi terlalu dipelesetkan. Kita harus berjalan di dalam Injil kebenaran firman Tuhan. Kita harus patuh di situ. Kegelapan itu harus kita terangi dengan firman. Dan supaya kita tidak terlena, saudara. Saya melihat, belum sadar manusia ini.
baru dibuka sedikit zona merah dengan zona oranye, ya kan? Baru zona kuning, belum zona hijau. Nah, ngabubi. Memang. Urusan gereja nggak mau tahu dia. Ya, bagaimana ini? Sampai hari ini masih banyak orang tidak mau ke gereja. Masih banyak orang tidak menjalani gereja. Justru pendetanya disalahkan. Jangan gitulah Pak Pendeta. Kita harus ikuti peraturan pemerintah. Padahal semalam dia ke pesta pergi. Pesta dia, itu dia itu pesta. Itu disong gepok corona iman yanon. Terdemam, baru bebek. Aduh Tuhan. Kenapa enggak sadar? Kenapa enggak terbuka? Dada itu bukan corona yang menentukan Tuhan. Pahami dengan baik. Bahkan hari-hari ini saudara kita harus paham itu dengan baik. Seluruh sidang jemaat Tuhan tetap diingatkan bagi kita. Ini bukan persoalan berulang-ulang, bukan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan berulang-ulang sampaikan. Sampai kita sadar. Yesus sudah mencontohkan di dalam kitab Injil. Baik itu Injil Matius, baik itu Injil Lukas. Lihat ketika zaman Nuh. Perhatikan. Nuh terus mengingatkan bangsa itu sambil dia mengerjakan bahtera itu. Bertobatlah, air bah akan datang. Bumi ini akan dihanguskan. Tapi orang-orang di sekelilingnya mentertawakan dia. Nang terkona. Sibuk dobe kareju. Mar pesta dobe hami. Nang mangoli gelang itu laku. Ketika tiba waktunya hujan turun. 40 hari 40 malam tidak berhenti. Semua manusia itu mati. Nuh sudah terus mengingatkan. Sudah mau datang bertobat. Mari kita kerjakan, bantu mengerjakan bahtera ini supaya kita masuk ke dalam bahtera ini. Tidak ada yang mau. Yesus mengatakan, ingat itu, perhatikan itu, supaya kau tidak masuk ke dalam sejarah yang kedua itu. Allah sedang mengingatkan kita, saudara, lewat Menara Babel dengan corona ini. Menara Babel menceritakan manusia itu mau mandiri, tidak perlu lagi berharap kepada Tuhan. Kita buat saja menara ini sampai ke langit. Kalau banjir apapun kita aman. Itulah yang dikerjakan dunia saat ini. Amerika dengan segala teknologinya, Cina dengan segala teknologinya berlomba untuk mencapai Mars. Wisata ke Mars, tinggal di Mars. Jadi kalau bumi ini digoncang dengan gempa berapa skala Richter pun kita aman. Tapi Tuhan men-stop. Stop. Gak bisa. Stop. Gak ada itu Jupitermu, gak ada itu Marsmu. Stop. Semua tak berkutik, saudara. Gak ada berkutik. Pesawat jet yang dipersiapkan oleh Elon Musk ke angkasa itu stop. Udah tumpur dia, saudara. Satu malam saja oleh karena corona ini uangnya hilang 127 triliun. Sahamnya anjlok, saudara. Selesai. Di mana teknologimu? Di mana yang kau bangga-banggakan itu? Kata Tuhan, kita sekalipun kita orang-orang yang lemah, jangan katakan bukan seperti itu kita bukan orang kaya. Jangan salah, saudara. Saya katakan tadi, Tuhan bekerja melalui semua pribadi. Itu tergantung mindset kita, cara berpikir kita. Karena itu, mari kita ubah cara pandang kita, saudara. Mari kita ubah. Di dalam kitab Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11, coba dibaca. Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11, apa dikatakan firman Tuhan? Diingatkan firman Tuhan bagi kita. Silakan dibaca, siapa yang dapat? Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ada waktunya Tuhan mengirimkan ke dunia ini kelaparan, bukan kelaparan makanan, tetapi kelaparan firman Tuhan. Ada waktunya firman Tuhan ditarik dari bumi ini. Kalau kita kaitkan dengan
perumpamaan Tuhan Yesus 5 perempuan yang bodoh, yang mencari minyak, nggak dapatnya. Dia kembali, pintu sudah tertutup. Teruna-teruna, para gadis-gadis akan menjelajahi, menyeberang laut, melewati gunung, mencari firman Tuhan, nggak dapatnya lagi. Sudah ditarik. Ada waktunya kelak. Akan Tuhan izinkan di dunia ini, saudara. Tetapi tadi diingatkan bagi kita, hari ini adalah hari perkenanan. Waktu musim corona ini adalah hari kita untuk boleh bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Kita harus meratap dengan Tuhan. Kalau saya boleh mengatakan, saudara, seperti Yakub yang bergumul dengan malaikat itu sampai pangkal pahanya patah, sehingga dia timpang boleh berjalan. Dia katakan, saya tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati saya, kata Yakub. Lalu Tuhan memberkati dia melalui malaikat itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ini seharusnya yang dikerjakan oleh saudara dan saya di hari-hari ini. Kita bergumul, berjuang pribadi masing-masing untuk boleh menggapai kemurahan Tuhan, karena zaman ini akan semakin nyata. Saudara lihat di media yang boleh dimunculkan di sana, kapan Sri Mulyani akan boleh mengumumkan resesi ini? Resmi negara Indonesia resesi. Orang sudah memprediksi kapan. Ada yang mengatakan memang sudah resesi dari dulu, tapi diulur-ulur pemberitahuannya supaya masyarakat tidak kalang kabut. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pahami. Waktu ini waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Di waktu ini kita akan boleh berjibaku seperti Yakub tadi, merangkul, menggapai Tuhan. Karena saya katakan kita harus meratap, ikut mengandungi nama setengah kita di hari-hari on, mengandungi menjauh Tuhan ini, Tuhan, suatu kona hami tu nama saun, suatu sangat hami tu nama saya itu pengujudan ini, budi hok kami di balik di silang mi, harus meratap. Bisa lagi saudara, sebenarnya kita suap-suap kuku, kita main-main. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Itu benar saudara. Itu nyata. Saudara harus berdoa kepada Tuhan, minta roh Tuhan. Bapak Ibu pemuda yang dikasih oleh nama Tuhan, terus berdoa minta Roh Kudus itu. Supaya roh itu yang boleh menyingkapkan di dalam pikiranmu. Karena kebenaran ini tidak bisa diterima dengan logika. Tidak bisa. Kita akan sama dengan orang-orang zaman Nuh itu. Padok badisi padita. Padok badisi. Kita masih sibuk dengan kesibukan. Tapi kalau roh Tuhan itu berbicara bagimu, dia akan boleh mengingatkan saudara. Kita akan boleh menjadi pribadi yang meratap, mengedungi di batang. Asepedau Tuhani cak kita karena masai. Asepedau. Puji Tuhan. Mau saudara? Selamatkan nyawamu. Selamatkan jiwamu. Dengan apa? Dengan berlari kepada Tuhan. Dengan meratap. Mengedungi mahita tu di bata habuak kadongan. Di nama saon. Di nama saon. Mari kita datang kepada Tuhan. Waktu ini kita harus berpacu, membangun iman kita. Firman Tuhan menganalogikan, mencontohkan seperti bangunan dan tanaman. Bangunan yang dibangun dengan fondasi yang kuat akan mampu menahan goncangan tektonik dengan berapa skala Richter pun. Tanaman yang tumbuh dengan kuat, dengan kokoh, akan mampu menahan musim kemarau berganti-ganti pun, hujan badai, angin kencang, dia akan tetap kokoh. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah kita orang yang percaya. Coba introspeksi diri kita masing-masing, kenali dulu diri kita masing-masing. Kenali dulu. Sudahkah engkau kuat di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau bertumbuh di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan boleh berjalan, membawa kita berjalan
semakin dalam, seperti Hezkel dibawa tadi, semakin dalam, semakin dalam. Sudahkah kau mampu melihatnya? Sudahkah kau mampu menyadarinya, saudara? Saya ragu di situ. Karena itulah terus diingatkan firman Tuhan bagi kita. Buka telingamu, lihat. Teruslah gali. Galilah firman Tuhan, menjadi kuatlah pondasimu. Tancapkanlah akarmu. Makanlah terus sumber makanan rohani itu. Firman, pujian, doa. Supaya kau tumbuh dengan kuat, dengan kokoh. Ketika Tuhan mengizinkan musim ini boleh berjalan, orang-orang yang percaya akan hidup di dalamnya. Orang-orang yang tetap di dalam Tuhan akan boleh berkemenangan. Karena Tuhan telah mengingatkan itu jauh-jauh sebelumnya. Lewat firman Tuhan. Baik dalam kitab perjanjian lama, baik dalam kitab perjanjian baru. Sudah diingatkan itu, saudara. Murid-muridnya berkata, kalau demikian kejamnya Tuhan, Guru, siapakah yang bertahan? Yesus mengatakan, bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu sangat mungkin. Berarti kita harus ada di dalam Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau dengan kondisi seperti ini, adakah kita semakin sungguh-sungguh beribadah di rumah kita masing-masing? Adakah kita semakin intens memandang kepada Kristus hari-hari ini? Atau justru kita semakin jauh? Kalau kita justru semakin jauh, di mana pertumbuhanmu? Bagaimana bisa kau bertumbuh dengan baik? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mempunyai pondasi yang dalam? Tidak mungkin. Tidak ada ceritanya itu. Karena kemuliaan Tuhan itu boleh kita dapatkan di dalam perjuangan, di dalam pertandingan. Yesus mengatakan kemuliaan itu harus kita dapatkan kalau kita mampu menyangkal Tuhan, menyangkal diri kita, memikul salib. Itu yang Tuhan ingin, itu yang Tuhan firmankan bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Dan kita akan boleh hidup di dalamnya kalau kita boleh tetap mengingat, mempelajari, hidup di dalam firman Tuhan yang boleh kita dengar. Itu sudah. Tidak ada yang lain. Coba baca di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat yang keenam. Apa dikatakan Tuhan di sana? Allah mengatakan kepada bangsa itu, apa yang telah kusampaikan kepadamu, lakukanlah. Sebab itulah yang membuat engkau bijaksana. Bahasa Batakna, molo diulaho, kata di Batak, imam mabaiko pistar, imam mabaiko bisuk. Lakukanlah. Dugi dohonon ni jol manahumeliak koma. Memang orang-orang yang diberkati, diurapi oleh Tuhan adalah orang-orang berhikmat yang luar biasa. Artinya saudara yang kasih nama Tuhan, bagaimana kita boleh memahami kehidupan ini dengan baik, musim ini dengan baik, hanya ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Khotbah yang boleh kita dengar hanya sebagai mengingatkan, membangun. Tetapi yang membuat itu bertumbuh adalah pribadi kita sendiri. Yang membuat itu menjadi pernyataan ya dan amin adalah tergantung keputusan kita. Kita mau hidup di dalamnya atau tidak. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, bangunlah. Firman Tuhan mengatakan di dalam, Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, bangunlah kamu, hai kamu yang tertidur. Bangunlah. Bangun. Wake up. Mari kita bangun saudara. Sesuatu akan sedang terjadi di muka bumi ini. Bangunlah. Lihatlah. Arahkanlah hatimu. Arahkanlah pikiranmu. Ubahlah cara pandangmu. Ubahlah cara pandangmu. Kalau cara pandang kita selama ini berfokus kepada ketakutan karena kematian yang dikibatkan oleh corona, sekarang kita ubah. Kita geser cara pandang kita
kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam wabah ini. Ketika kita boleh hidup di dalam Tuhan, maka itulah yang boleh menghidupkan, menyelamatkan saudara. Apa yang kau lihat akan mempengaruhi cara berpikirmu. Apa yang kau pikirkan akan mempengaruhi tindakanmu. Apa yang kau lakukan, tindakan yang kau perbuat akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau cara pandang kita terhadap corona ini menakutkan, maka hidup kita akan boleh bersembunyi, kecut, tawar hati. Tapi kalau kita boleh memandang, melihat corona ini adalah jalan Tuhan memberikan kehidupan kepada saudara, kesempatan, maka cara pandang kita akan boleh mengapresiasinya. Jokowi mengatakan, presiden kita mengatakan, berdamailah dengan corona. Kita mengatakan berdamailah dengan persoalan. Berdamailah dengan problem yang kau hadapi, yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan ada di dalamnya. Puji Tuhan. Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Tadi Yehezkiel itu tidak dibiarkan Tuhan tenggelam berjalan di sungai yang semakin mengalir itu. Tapi dia diangkat keluar, dia memandang. Bereng mak, apakah engkau telah melihat, hai anak manusia? Kata Tuhan kepada Yehezkiel. Mari kita melihat, mari kita memandangnya. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, tidak usah mengeluh. Tidak usah. Tuhan sangat tidak mau dengan orang-orang yang mengeluh. Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang mengeluh. Apalagi dengan sekarang. Kalau kita mengeluh masih keadaan seperti ini, bagaimana dengan nanti? Tuhan telah mengingatkan itu. Allah telah mengingatkan itu kepada Yeremia. Ketika Yeremia mengeluh tentang kehidupan orang-orang yang dilayaninya, dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, yang tidak juga membuka mata rohaninya. Lalu Tuhan mengatakan, kenapa engkau mengeluh? Itu saja kau lihat, engkau sudah mengeluh. Bagaimana lagi dengan yang lain nanti? Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita harus bangkit. Bangunlah. Saya sungguh-sungguh mengatakan, terus bangunlah. Mintalah Roh Kudus itu. Ibadahlah tetap di dalam hidupmu, di dalam rumahmu. Tingkatkanlah saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada ibadah di rumah saudara? Puji Tuhan. Bagi yang sudah tidak ada, kembalikanlah. Kembalikan. Tetap minta Roh Kudus itu. Tidak ada yang lain, hanya itu saudara. Hanya itu. Ketika hamba Tuhan seperti saya berkhotbah di sini, bisa saja saudara belum bisa menerimanya dengan baik. Tapi ketika roh itu yang menancapkan itu di dalam pikiranmu, oh, itu HP, barulah sempurna. Tanpa bantuan roh itu tidak mungkin saudara. Dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan. Lihatlah, pandanglah seperti pujian kata tadi. Pandanglah sekelilingmu. Tuhan menuntut kita menjadi jalan Tuhan, berkat bagi dunia ini, sekalipun dalam musim ini. Kalaupun resesi ini boleh terjadi di muka bumi ini, di Indonesia, di kota ini, saya mau katakan kepada kita sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap saling menopang, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong. Gereja tetap ada bagi saudara. Kalau kita mengalami kesulitan, terkhusus dalam hal masalah sembako, gereja siap. Mari kita memahami dengan baik. Kita lari kepada Tuhan. Gereja siap, boleh berpartisipasi. Kita saling menopang, saling menolong, saudara. Tetapi tetaplah semangat di dalam rohmu yang menyala. Pagala totong api di tondimi. Pagalak. Unang luas mitop. Unang luas milup-ilup. Itu siapa udah milup-ilup. Redup. Masa bata, bahasa harus milup-ilup. Masa bata deh kan. Jangan biarkan rohmu itu redup. Nyalakanlah. Nyalakan. Supaya Tuhan boleh ambil alih seluruh kehidupan kita. Kehidupan yang semakin nyata itu akan engkau lihat ke depan. Tantangan yang semakin nyata itu akan engkau lihat. Mari kita berlomba ke sana. Ini tidak persoalan engkau jemaat, saya hamba Tuhan, sama saja. Sama saja. Terpujilah Tuhan. Roh Kudus adalah yang boleh mengurapi, memberkati kita, kemuliaan bagi Dia kekal
sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.